Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Heber Barnabas Robin Pardaman Hutauruk. Saya KMJ di GPB Jemaat Makedoni di Pasiana, Lampung. Dan sebelumnya kita mau lihat-lihat dulu ya bagaimana kegiatan peribadahan maupun juga aktivitas kami di Makedoni Pasiana, Lampung. Baiklah, sekarang waktunya kita membaca merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau di pagi ini kami boleh bangun dan juga sebelum memulai segala aktivitas, kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus, agar Roh Kudus-Mu mampu menerangi hati pikiran kami dan membuat kami mengerti terlebih menjadi pelaku firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan SBU terambil dari kitab Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua dari TB2. Di bawah judul perikop keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan, berbagailah orang yang mendengar, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang anak yang bertanya kepada saya, kenapa di dunia ini ada banyak sekali agama? Mungkin kalau kita tahu ada 2000 lebih agama. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh memiliki atau menganut lebih daripada satu agama? Karena kan ada banyak sekali. Nah, pertanyaan tersebut tentunya mudah untuk dipikirkan tetapi sulit untuk dijawab ya. Nah, saya kemudian membawa sebuah plastisin dengan beraneka warna, lalu memperlihatkan kepadanya dan mencoba untuk mencampurnya. Ada warna-warni yang tersedia, lalu kemudian dicampur, sampai tercampur, dan memperlihatkan ternyata warnanya berbeda ya. Warnanya berbeda dari warna awal, dan cenderung lebih kusam, bahkan kecoklatan ataupun kehitaman. Kemudian saya bertanya, nah, apakah agama itu seperti ini? Bisa kita campur-campur? Tentunya tidak bisa seperti itu ya. Karena kalau agama dicampur-campur, nanti dia akan kehilangan warna aslinya, kehilangan jati dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang juga hendak disampaikan melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita memperhatikan, inti dari pembacaan kita, khususnya dari surat ini adalah bagaimana Paulus ingin menyampaikan pesan dan kesan dan juga nasihat terhadap jemaat di Kolose. Nah, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose untuk melawan sinkretisme dan asketisme, mana mereka pada saat itu terdapat perpaduan antara filsafat Yunani, praktik keagamaan Yahudi dan juga kepercayaan mistis, sehingga mereka meremehkan ataupun mengesampingkan supremasi Kristus ataupun posisi Kristus sebagai yang terutama atau yang paling atas, paling tinggi daripada segala sesuatu. Mereka lebih mengutamakan ritual-ritual maupun juga pengajaran-pengajaran, dongeng-dongeng, malaikat-malaikat, bahkan pengetahuan yang rahasia yang mungkin kita kenal juga dengan gnostisisme. Jadi pengajaran yang rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara, adapun di dalam pembacaan kita kali ini,
Bagian ini disebut oleh para ahli sebagai himne Kristus atau yang menonjolkan keilahian dan supremasi posisi tertinggi Yesus Kristus di antara seluruh ciptaan dan gereja, serta penekanannya pada kematian dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di ayat 15 kita melihat Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus juga sebagai yang sulung. Yang sulung kalau dalam bahasa Yunani itu prototokos, artinya yang pertama, yang memiliki kedudukan tertinggi, supremasi. Yang berarti Yesus itu bukan diciptakan, melainkan dia memiliki posisi tertinggi di atas seluruh ciptaan. Bahkan kalau kita melihat pada ayat selanjutnya dijelaskan juga bahwa dialah, di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Sehingga kalau kita mengikuti juga ada teolog bernama Shelley McFack yang mengatakan bahwa dunia itu di dalam tubuh Allah. Ini menegaskan bahwa Yesus itu bukanlah ciptaan, melainkan dia adalah agen pencipta yang bersama dengan Allah, karena dia adalah Allah sendiri dalam ketritunggalan yang menciptakan segala sesuatu, sehingga ia lebih daripada segala ciptaan tersebut. Di ayat 17 bahkan kita ditegaskan kembali bahwa Yesus adalah yang awal, yang terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Sehingga keberlangsungan kehidupan itu ditopang ataupun bergantung kepada Yesus Kristus. Lalu di ayat 20 kita juga melihat kembali bagaimana Yesus sebagai pendamai antara hubungan relasi Allah dengan manusia yang tadinya ada jurang pemisah, tapi karena kehadiran Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, karya penyelamatan Allah itu sendiri, kita bisa diperdamaikan sehingga kita bisa beroleh menjalin kembali relasi. Bapak dan saudara, sahabat GPIB, bacaan ini kemudian mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sebagai yang utama dari segala sesuatu. Oleh karena itu, pusat dari kehidupan orang percaya, termasuk kita pada saat ini, haruslah bersumber dan berpusat kepada Yesus Kristus sendiri. Bukan kalau di zaman sekarang kita mungkin melihat ada teknologi ataupun ada kecerdasan buatan maupun juga kemajuan-kemajuan dari berbagai sisi, tetapi bagi orang percaya keutamaan itu harus bersumber dan berasal di dalam Kristus itu sendiri. Lalu yang kedua, di dalam gereja Yesus Kristus adalah kepala dan kita sebagai tubuhnya, otomatis kita harus mengikut sang kepala itu, kemana kepala itu bergerak, tubuh itu harus mengikuti dan kita mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di dunia, kita juga ikut terlibat di dalam misi pendamaian Allah bagi dunia, sehingga kita pun mewartakan kasih, mewartakan kebenaran firman melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudah sedemikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali berdoa. Terima kasih Allah atas segala penyertamu dalam hidup kami. Kalau kami tadi sudah mendengarkan firman, biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja. Biarlah juga kami boleh Engkau tuntun dalam kehidupan kami pada hari ini dan tetap menjadi pelaku firman. Tentulah dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi orang-orang yang yakin, percaya, dan mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk mengisi kehidupan kami pada hari ini dalam segala aktivitas, tanggung jawab, pelayanan yang Kau berikan, Kau percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Dan semua pekerjaan, kegiatan kami, aktivitas kami hanya serahkan dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati keluarga kami, berkati suami istri, saling mengasihi, orang tua anak, menghormati dan mengasihi, kakak beradik, boleh saling menyayangi, bahkan keluarga bersaudara, mertua menantu, dalam keluarga kami menjadi keluarga yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah juga Engkau menambahkan iman percaya kami, sehingga kami terus Engkau ajak dan Engkau arahkan kepada terang kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga bangsa negara kami di tengah berbagai konflik yang kemelut, bahkan juga ketika di hari-hari belakangan ini ada bencana alam yang terjadi, khususnya di daerah Lampung, ketika juga ada banjir yang terjadi di daerah Teluk,
Tanjung Karang dan sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati, menolong orang-orang yang terkena bencana, dan membuat kami bisa menjadi penolong bagi mereka. Kau berkati majelis jemaat GPB yang berada di daerah tersebut, agar bisa juga berperan menolong mereka. Bahkan kami semua di dalam setiap pergumulan dan kebutuhan kami pribadi, kiranya Tuhan mendengar seluruh doa dan permohonan kami sampaikan, dan kiranya melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Namun sebelumnya, saya ingin kita berjalan-jalan juga ke satu bajem atau pos kami, yaitu pos Wonobakti. Simak perjalanannya ya. Oke, sekarang kita mau jalan ke Bajem Wonobakti, satu pos kami di Wonobakti, Wonorejo. Perjalanan ini menghabiskan waktu 1 jam 20 menit. Dan kita lihat nih di sekeliling kita masih banyak sawah-sawah. Oh iya, Bajem Wonobakti ini merupakan tujuan atau destinasi dari kegiatan sinodal ABSP Akti Bakti Sosial Pemberdayaan Gerakan Pemuda yang akan dilaksanakan akhir Februari ini. Mari dukung dan sukseskan bersama. Nah, ini dia kita melihat jalan yang sangat bagus sekali. Ya, beginilah suasana di daerah kampung. Cukup banyak jalan yang berlubang, apalagi jika kena hujan sehingga menyebabkan genangan. Kita masuk juga melewati hutan sawit ya, milik warga ataupun plasma. Iya, gerejanya. Kira kita sampai juga di gereja. Satu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ini sekarang saya di pos Wonobakti, salah pos kami dari Makin Pasir Lampung. Dan saat ini saya bersama dengan pertama, Perkenalkan, nama saya Ketua Coba Yuno. Saya sebagai Sekretaris PHMG di Bandung. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Pendeta Mareta Kurniasari. Saat ini ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Makedonia di Pasina Lampung, secara khusus melayani di GPIB di Bajem Wonobakti, Wonorejo. Oke, itu sampaikan saya. Saya Ketua Andreas Sampurno, Ketua 1 PHMG dan sekaligus merangkap Ketua 2 PHMG di GPIB Makedonia Lampung. Di sini kebetulan kita sedang renovasi ya, ya. Mungkin bisa dibantu jelasin apa aja sih yang kita lakukan? Ya. Jadi Bapak Ibu, renovasi yang kami lakukan di gedung gereja Bajem Wonobakti ini ada 3 tahap, yaitu kursi gereja, kemudian plafon, dan juga ada atap gereja. Meskipun kursi dan juga penggantian plafon gereja sudah mulai dilakukan atau mulai dilaksanakan dengan baik, dan saat ini kami harus melanjutkan yaitu renovasi atap gedung gereja. Itu atap merenovasi atap itu apa dananya? Kurang lebih kita membutuhkan dana 60 juta sekian. Nah, ini sudah cukup Sekitar 30-an. sudah 20 ya. Oke. Nah, lalu ada saya tadi juga kita kan mau melaksanakan lebakan ke belakang ya, supaya nggak jadi jadi memang bukan dana juga ya. Kira-kira kalau ini bukan dana berapa? 60 itu Sudah masuk. Itulah memang kebutuhan kita, dan kami mengharapkan berat tangan Bapak Ibu yang untuk nantinya memberikan bantuan, memberikan perhatian kepada gereja kami, dan kiranya Bapak Ibu itu bisa bermanfaat bagi warga jemaat dan juga buat kita semua bersuka cita dan kita semua bisa menuju menyiapkan Tuhan. Terima kasih.